Sudah waktunya, baik, mari langsung saja saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak Setiabudi dan juga Mbak Syafa dari Petana Kultura Group Indonesia. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama membahas seminar praktek kerja lapangan MBKM UNJ tahun 2023. Baik, untuk sedikit pemberitahuan bahwasannya untuk kegiatan seminar ini dibagi menjadi dua sesi, yaitu sesi pemaparan materi oleh mahasiswa, lalu setelah pemaparan materi oleh mahasiswa selesai akan diadakan sesi diskusi tanya jawab oleh mahasiswa dan juga mungkin jika ada pertanyaan dari pembimbing lapangan maupun pembimbing PKL dari UNJ boleh ditanyakan. Baik, tanpa masa basi lagi langsung saja kita mulai. Saya serahkan kepada presenter Devi dan Suci. Saya silakan. Mohon maaf, Devi, suaranya belum masuk. Masih belum masuk. Mungkin bisa coba diganti headset atau dilepas headsetnya. Mungkin bisa mulai di share screen aja dulu untuk paparan materinya sambil menunggu Devi yang mengganti device. Baik, boleh dicek Devi ya mungkin untuk suaranya. Masih belum masuk. Sekarang gimana? Nah, iya, sudah masuk. Apakah untuk share screen dari saya sudah terlihat? Eh, sudah Abdul. Baik, silakan. Terima kasih Abdul atas kesempatannya. Assalamualaikum dan selamat siang bagi kita semuanya. Kepada yang terhormat Bapak Profesor Dr. Setiabudi selaku dosen pembimbing dan pengampu mata kuliah MBKM. Kepada yang terhormat Mbak Syafa Wafika Estan selaku pembimbing PKL dan kepada peserta yang hadir mengikuti seminar PKL di rumah ini tanpa mengurangi rasa hormat, saya dan rekan saya akan mempresentasikan hasil praktik kerja lapangan di Nanotech Natura Indonesia. Boleh di next? Terlebih dahulu, perkenalkan, saya Devi Alfiantina Payung dan rekan saya Suci Putrianingsih dengan NIM yang tertera pada slide berikut ini. Boleh di next? Berdiri pada tahun 2017, di mana perusahaan ini bergerak pada produk kosmetik dan juga peralatan berbagai nanoteknologi. Next. Baik, untuk proyek magang pertama akan
Mohon maaf sebelumnya untuk Devia, sepertinya ada kendala sinyal, mungkin bisa langsung di continue aja oleh Suci, langsung Suci. Selanjutnya ada program magang saya dengan judul Formulasi dan Uji Mutu Fisik Sediaan Serum Ekstrak Kulit Manggis. Rekan saya. Boleh di next. Selanjutnya ada latar belakang dari proyek ini, yaitu kulit merupakan bagian luar dari tubuh di mana memiliki kemampuan untuk melindungi diri dari hal-hal yang berada di lingkungan. Namun seiring meningkatnya radikal bebas, pertahanan alami dari tubuh ini memiliki penurunan pada kulit. Nah, uh, radikal bebas berasal dari sinar UV dengan panjang gelombang 290 sampai 400 nanometer, lalu juga dari cahaya tampak di panjang gelombang 400 sampai 700 nanometer, dan radiasi infrared di panjang gelombang lebih dari 800 nanometer, serta dari kerusakan lingkungan lain yang tidak dapat diredam oleh tabir surya ataupun hal yang lain. Nah, kulit wajah merupakan bagian yang sering terpapar oleh sinar ultraviolet atau sinar UV yang dapat menyebabkan timbulnya masalah kulit seperti jerawat, flek hitam, dan pori-pori tersumbat. Boleh di next. Selanjutnya, antioksidan merupakan zat yang dapat mencegah ataupun menghambat senyawa radikal bebas dan aktivitas radikalnya. Antioksidan ini terbagi menjadi dua, yaitu antioksidan alami dan antioksidan sintetik. Namun, penggunaan antioksidan sintetik dalam waktu panjang dapat menyebabkan masalah kesehatan, seperti alergi pada kulit, masalah saluran pencernaan, dan terdapat beberapa kasus yang dapat meningkatkan resiko kanker. Maka dari itu, di sini saya menggunakan alternatif yang dapat dilakukan dengan menggunakan antioksidan alami, yaitu dari ekstrak tanaman manggis. Lalu kulit manggis ini juga sudah banyak digunakan untuk perawatan kulit, terutama pada bagian wajah, karena kulit manggis ini mengandung antioksidan yang tinggi yang sangat bermanfaat untuk mencegah penuaan dini, menghilangkan sel-sel kulit mati, mendorong proses regenerasi ke sel-sel yang baru, dan juga kandungan vitamin C yang dapat mencerahkan kulit yang kusam. Oleh karena itu, di sini saya memformulasikan ekstrak dari tanaman manggis ini ke dalam serum. Boleh di next. Adapun metodologi penelitian yang saya lakukan di sini ada 3. Yang pertama ada karakterisasi ekstrak kulit manggis dengan PSA, yaitu dilarutkan 0,1 gram ekstrak kulit manggis dengan 20 ml aquades, kemudian diaduk larutannya menggunakan magnetic stirrer, lalu larutan tersebut diambil 1 ml dan dimasukkan ke dalam kuvet. Lalu kuvet dimasukkan ke dalam holder alat PSA. Lalu yang selanjutnya ada karakterisasi ekstrak kulit manggis dengan FTIR. Di sini ekstrak diletakkan di atas cell holder FTIR, kemudian dianalisis. Lalu selanjutnya ada pengujian mutu sediaan serum ekstrak kulit manggis. Di sini ada 5 uji. Yang pertama ada uji organoleptik, uji homogenitas, uji daya sebar, uji viskositas, dan uji pH. Boleh di next. Lalu selanjutnya ada formulasi serum nanomanggis. Di sini terbagi menjadi 4 fasa. Yang pertama ada fasa A, di mana pembuatan agen pengkelatnya diawali dengan menimbang cekol dalam 15 ml aquades. Lalu ditambahkan EDTA ke dalamnya dan hyaluronic acid dan diaduk hingga homogen. Lalu pada fasa B ditimbang karbopol dalam 12 ml aquades, lalu diaduk hingga homogen dan ditambahkan TEA. Lalu diaduk dan ditambahkan ke fase A yang telah kita buat. Lalu pada fase C, pencampuran ekstrak kulit manggis, allantoin, dan gliserin, lalu diaduk hingga homogen dan dicampurkan ke dalam fase A. Lalu selanjutnya pada fase D, dicampurkan solubilisan, tokoferol, dan euksil PE, lalu diaduk hingga homogen dan ditambahkan ke fase A. Boleh di next. Lalu selanjutnya ada uji fisik dan uji kimia serum ekstrak kulit manggis. Di sini ada 5. Yang pertama uji organoleptik, yaitu pengamatan sediaan serum
ekstrak nanokulit manggis yang meliputi aroma, warna, tekstur dari formulasi yang telah dibuat. Lalu ada uji homogenitas, yaitu dengan pengamatan dengan mengoleskan sediaan secara merata pada kaca objek. Lalu homogenitas ini nantinya ditunjukkan dengan tidak adanya partikel yang menggumpal. Lalu pada uji pH dilakukan dengan cara mencelupkan kertas pH ke dalam sediaan serum selama 1 menit, kemudian dicatat pH yang ditunjukkan. The next. Selanjutnya ada uji daya sebar. Di sini pengujian ini dilakukan dengan meletakkan sediaan serum di tengah kaca objek sebanyak 0,5 gram. Kemudian nantinya diletakkan di atas kaca objek ini pemberat sebesar 150 gram lalu didiamkan selama 1 menit dan dicatat hasilnya. Lalu selanjutnya ada uji viskositas. Di sini pengujian viskositas pada sediaan serum ini menggunakan alat viskometer Brooklyn dengan spindle yang dipakai ini spindle nomor 5. Serumnya ini nantinya ditaruh di gelas beker, lalu kemudian spindlenya dimasukkan ataupun dicelupkan hingga tanda batas, kemudian alat viskometernya ini diatur pada kecepatan 100 rpm, lalu dicatat hasilnya. Boleh di next. Lalu ada uji stabilitas dari serum ekstrak kulit manggis. Di sini yang saya pakai cycling test, yaitu dengan mempercepat evaluasi ketahanan sediaan pada penyimpanan suhu yang berbeda selama beberapa siklus ataupun periode. Nah, pengujian ini saya lakukan selama 5 siklus, yaitu selama 10 hari. Selama 24 jam sediaan serum ini disimpan pada suhu kurang lebih 4 derajat Celcius, lalu kemudian dikeluarkan dan selama 24 jam kemudian disimpan pada suhu kurang lebih 40 derajat Celcius dan diulangi selama 5 siklus. Boleh di next. Lalu selanjutnya ada analisa antioksidan pada serum dengan spektrofotometri UV-Vis. Bisa dilihat di sini ada pembuatan larutan DPPH, lalu ada pembuatan larutan belangkonya. Lalu di sini saya melakukan pengukuran antioksidan serum dengan 5 konsentrasi yang berbeda, yaitu 20, 20 ppm sampai 100 ppm. Lalu di sini ada pengukuran antioksidan pembandingnya dengan pembandingnya ini adalah vitamin C dengan 5 konsentrasi yang berbeda 0,2 sampai 1 ppm. Jadi next. Selanjutnya masuk ke hasil dan pembahasan. Next. Yang pertama ada karakterisasi ekstrak nanomanggis dengan PSA. Dapat dilihat ini ada peak 1 dengan ukuran yaitu 1067. Nah, pada hasil karakterisasi PSA ini, ukuran partikel yang terdapat di ekstrak kulit manggis ini ternyata ada beragam, yaitu sekitar 3 ukuran, sekitar 100 sampai 1000 sampai 1300-an. Nah, selain itu nilai PI yang dihasilkan juga sebesar 0,47. Hal ini mengindikasikan sebaran partikelnya itu cukup homogen. Next. Lalu di sini ada gambar dari formulasi serum ekstrak nanomanggis. Next. Selanjutnya masuk ke uji fisik, kimia, dan stabilitas serum nanomanggis. Yang pertama ada uji organoleptik. Di sini ada 5 siklus. Di sini dapat dilihat ada aroma, warna, dan tekstur dari siklus 0 sampai siklus 5 ini tidak berubah. Jadi hasil pengamatan uji organoleptik ini yang dilakukan selama 2 minggu pada sediaan ini menghasilkan warna yang kecoklatan yang seperti yang dapat dilihat di slide sebelumnya. Nah, hal ini dikarenakan pada sediaan serum ini mengandung ekstrak
kulit manggis sebesar 0,1%. Nah, dalam bentuk sediaannya juga dapat dilihat di tabel. Sediaannya ini berbentuk gel dan tidak menghasilkan bau. Boleh di next. Selanjutnya ada uji homogenitas. Di sini hasil uji homogenitas selama 2 minggu ini menunjukkan bahwa pada sediaan serum ini sudah homogen dan stabil. Hal ini ditandai dengan tidak adanya partikel-partikel yang menggumpal pada kaca objek selama 2 minggu pengamatan. Lalu selanjutnya ada uji pH. Dari siklus 0 sampai siklus 5 dapat dilihat terjadi perubahan namun tidak mengalami perubahan yang signifikan. Dan perubahan ini masih dalam rentang aman batas sediaan kosmetik ataupun sediaan serum, yaitu antara 4,5 sampai 6,5. Berarti sediaan serum ini masih cukup stabil dan cukup aman untuk dipakai oleh konsumen. Boleh di next. Selanjutnya ada uji daya sebar dan uji viskositas. Di sini dapat dilihat uji daya sebar juga mengalami perubahan, namun tidak perubahan yang terlalu besar. Nah, di sini semakin luas daya sebar sediaan, maka semakin besar efek yang diberikan oleh zat aktif karena memiliki area kontak yang luas dengan kulit. Nah, diameter yang cukup aman ataupun baik untuk sediaan serum ini berkisar di antara rentang 5 sampai 7 cm, di mana berarti serum ini juga masih masuk ke dalam rentang yang baik dalam sediaan kosmetik. Lalu selanjutnya ada uji viskositas. Ini juga dapat dilihat pada siklus 0 sampai siklus 5 terjadi perubahan namun tidak terlalu jauh. Nah, di sini juga hasil uji viskositas didapatkan selama 2 minggu. Ini cukup baik ya dan cukup memenuhi persyaratan, yaitu di antara rentang 2000 sampai 10.000 GPS. Boleh di next. Selanjutnya ada uji fisik, kimia, dan stabilitas serum pada ini uji antioksidan. Di sini ada sampelnya ini serum ekstrak kulit manggis. Nah, di sini ada seperti yang saya bilang tadi ada 5 konsentrasi, lalu di sini ada didapat setelah dilakukan uji antioksidan didapat IC50-nya itu sebesar 248 mg per mililiter. Boleh next. Selanjutnya di sini sebagai pembanding yaitu asam askorbat ataupun vitamin C. Di sini juga telah dilakukan pengujian pada 5 konsentrasi yang berbeda, 2 sampai 10 konsentrasi, lalu didapatkan nilai IC50-nya itu yaitu 67,8565 mg per mililiter. Boleh next. Next. Selanjutnya ada kesimpulan. Di sini ada kesimpulan yaitu ekstrak manggis yang digunakan memiliki ukuran partikel yang sebesar 1000 nanometer. Di sini artinya ekstrak kulit manggis ini belum cukup untuk dikatakan sebagai nanopartikel karena yang kita tahu ya nanopartikel biasanya dalam rentang hanya sampai 300 nanometer. Namun dari jurnal yang saya baca juga karena ini merupakan bahan alam, ini juga masih dapat dikatakan sebagai ukuran nanopartikel yaitu pada rentang 1000 nanometer. Lalu tadi telah dilihat dari uji fisik dan uji kimia dari sediaan serum ekstrak manggis, dapat dilihat bahwa sediaan serum ini stabil dan baik karena tidak terdapat perubahan signifikan pada setiap ujinya. Boleh di next. Lalu selanjutnya akan dilanjutkan oleh Devia. Baik, terima kasih, Ci. Suara saya apakah terdengar dengan jelas sebelumnya? Terdengar, Devia. Terdengar. Oke, ya.
Baik, selanjutnya di sini proyek magang yang saya lakukan yaitu formulasi dan uji aktivitas tabir surya nanopartikel seoksida dalam sediaan lotion. Boleh di next. Ada pula latar belakang dari penelitian ini, di antaranya pengaruh dari radiasi ultraviolet menimbulkan peningkatan resiko khususnya terhadap kanker kulit. Dapat dilihat pada slide berikut bahwa sebanyak 8,7 juta orang didiagnosis menderita kanker kulit setiap tahunnya. Dan menurut Indonesia Cancer Care Community, terdapat sebesar 6.170 kasus kanker kulit non-melanoma dan terdapat 1.392 kasus kanker kulit melanoma. Boleh di next. Maka dari itu perlu dilakukan perlindungan yang bersifat fotoprotektif pada kulit dan tabir surya menjadi salah satu produk kosmetik yang memberikan perlindungan terhadap sinar UV. Dan di sini diketahui bahwa nanopartikel seoksida dalam sediaan tabir surya mempunyai kemampuan yang lebih baik, khususnya dalam menangkal sinar ultraviolet dan mampu menghasilkan nilai SPF yang tinggi. Boleh di next. Berikut ini adalah alat bahan yang digunakan pada penelitian. Dapat dilihat pada slide berikut ini. Boleh di next. Selanjutnya adalah formulasi tabir surya nanopartikel seoksida. Bisa dilihat dalam slide berikut bahwa tahap pertama adalah melarutkan bahan pengental berupa cepol ke dalam aqueous, lalu diberi beberapa bahan tambahan lainnya. Di sini ada gliserin dan juga EDTA. Selanjutnya pada tahap lainnya yaitu ditambahkan fase minyak berupa avocado oil dan juga olive oil dan ditambahkan beberapa material lainnya seperti spigel dan juga tinogar, di mana kedua fase tersebut dipanaskan hingga mencapai suhu 60 derajat Celcius. Setelah itu nanopartikel seoksida dilarutkan ke dalam NaOH 20% dan nantinya akan dicampurkan pada kedua fase yang telah dibuat menggunakan ultra-thorax homogenizer dan dijaga suhunya agar tetap mencapai 60 derajat Celcius. Setelah itu campuran nantinya akan dibiarkan hingga mencapai 40 derajat Celcius dan diberi pengawet dan juga lavender oil untuk fragrance. Boleh di next. Selanjutnya adalah sintesis nanopartikel seoksida menggunakan blade milling, di mana pada metode ini yaitu bubuk seng oksida dimasukkan ke dalam wadah milling, di mana volume dari seng oksida nantinya akan mencapai 1/3 wadah dari blade milling. Kemudian wadah blade milling nanti akan dimasukkan ke dalam mesin milling, di mana diatur waktunya selama 12 jam dengan menggunakan kecepatan sebesar 28.000 rpm. Boleh di next. Tahap berikutnya adalah karakterisasi nanopartikel menggunakan particle size analyzer, di mana pada tahap ini yaitu diambil sebesar 0,2 gram seng oksida dan dilarutkan ke dalam 20 ml aqueous. Kemudian disonikasi selama 5 menit dan kemudian larutan dimasukkan ke dalam pipet dan dianalisis untuk ditentukan sebaran ukurannya menggunakan particle size analyzer. Boleh di next. Kemudian di sini adalah pengujian nilai SPF tabir surya nanopartikel seoksida dilakukan dengan mengambil sediaan sebanyak 0,1 gram. Kemudian sampel sediaan diencerkan pada labu takar 5 ml dengan menggunakan pelarut etanol 96%. Setelah itu nanti sampel akan dimasukkan ke dalam kuvet dan etanol 96% ini digunakan sebagai blanko. Setelah itu pengujian ini dilakukan menggunakan spektrofotometri UV vis pada panjang gelombang 290 sampai 320 nanometer. Kemudian di sini ada pengujian stabilitas dari tabir surya nanopartikel seoksida, di mana pengujian ini menggunakan metode cycling test. Metode ini dilakukan dengan memasukkan formula sebanyak 150 gram ke dalam oven dengan suhu 40 derajat Celcius dan juga ke dalam freezer dengan suhu 4 derajat Celcius secara bergantian selama 24 jam, di mana nanti setiap 48 jamnya terhitung sebagai satu siklus, dan metode ini dilakukan selama 6 siklus. Boleh di next. Selanjutnya di sini uji evaluasi sediaan tabir surya nanopartikel seoksida, di mana pengujian ini dilakukan beberapa uji, diantaranya organoleptis yang kita ketahui yaitu pemeriksaan konsistensi terhadap warna, tekstur, dan juga aroma, kemudian homogenitas yaitu
Sampel sebanyak 0,1 gram diletakkan pada kaca transparan. Selanjutnya uji pH. Di sini menggunakan kertas pH yang akan dicelupkan ke dalam permukaan larutan untuk dapat melihat perubahan warnanya. Boleh di next. Kemudian di sini ada uji viskositas menggunakan alat yaitu viskometer dengan spindle nomor 6, dan di sini pada uji daya sebar yaitu menggunakan sebanyak 0,5 gram sediaan di atas kaca transparan, kemudian sampel diberi beban sebesar 150 gram. Kemudian pada uji daya lekat ini dengan meletakkan sebesar 0,5 gram sampel di antara dua gelas objek, kemudian diberi beban sebanyak 250 gram, di mana nanti waktu yang dibutuhkan agar kedua gelas tersebut dipisah itu merupakan waktu daya lekatnya. Boleh di next. Setelah itu kita akan masuk ke dalam hasil penelitian, di mana sengoksida yang tadi disintesis menggunakan blade milling telah mencapai ukuran nanometer, dan di sini berkisar antara 410 sampai 700 nanometer. Boleh di next. Selanjutnya di sini adalah karakterisasi nanopartikel sengoksida dengan particle size analyzer, di mana persebaran nanopartikel dapat dilihat pada tabel dalam slide berikut ini, yaitu dapat diketahui bahwa indeks polidispersitas yang dihasilkan sebesar 0,28. Hasil tersebut menunjukkan bahwa polidispersitas yang dihasilkan dari nanopartikel sengoksida cukup baik. Boleh di next. Kemudian untuk formulasi dari tabel surya nanopartikel sengoksida, tahap-tahapnya dapat dilihat pada slide berikut ini. Boleh di next. Selanjutnya di sini adalah uji stabilitas tabel surya nanopartikel sengoksida. Yang pertama pada uji organoleptis dapat diketahui bahwa tabel surya yang dihasilkan berbentuk lotion dengan tekstur yang lembut, tidak lengket, berwarna putih, dan juga beraroma lavender. Boleh di next. Oke, selanjutnya di sini ada uji pH, di mana menurut standar SRI diketahui bahwa nilai pH yang dihasilkan untuk tabel surya berkisar antara 4,5 sampai 7,5, dan berdasarkan hasil stabilisasi yang dilakukan dari siklus 0 hingga siklus ke-6, diketahui bahwa hasil yang dihasilkan tidak menunjukkan perubahan yang signifikan. Hal tersebut mengindikasikan bahwa hasil sediaan tabel surya nanopartikel sengoksida merupakan hasil yang baik dan telah memenuhi standar dari SRI. Boleh di next. Kemudian di sini adalah uji homogenitas, di mana sediaan tabel surya yang diperoleh dari siklus ke-0 hingga siklus ke-6 menunjukkan tidak terlihat adanya butiran kasar pada kaca objek pada saat pengamatan. Hal tersebut mengindikasikan bahwa sediaan yang dihasilkan merupakan homogen. Baik, selanjutnya di sini adalah uji viskositas, di mana nilai viskositas pada sediaan tabel surya nanopartikel sengoksida telah memenuhi syarat viskositas yang baik menurut SNI, yaitu berkisar di antara 2.000 sampai 50.000 cp. Boleh di next. Selanjutnya pada tahap kelima adalah uji daya lekat. Diketahui bahwa daya lekat yang baik pada sediaan tabel surya tidak kurang dari 4 detik, dan setiap siklus yang dihasilkan menunjukkan bahwa daya lekat yang dihasilkan berada pada rentang 7 sampai 8 detik. Hal tersebut mengindikasikan bahwa sediaan yang dihasilkan mempunyai daya lekat yang baik. Boleh di next. Kemudian pada uji daya sebar sendiri diketahui bahwa syarat daya sebar yang baik untuk sediaan tabel surya menurut SNI itu mencapai 5 sampai 7 cm, dan dari siklus yang dihasilkan pada stability testing diketahui bahwa daya sebar yang dihasilkan berada pada rentang 5 sampai 6,5 cm. Hal tersebut mengindikasikan bahwa sediaan memenuhi syarat dan juga menghasilkan stabilitas yang baik. Boleh di next. Kemudian di sini adalah uji nilai SPF tabel surya nanopartikel sengoksida, di mana pada hasil absorbansi yang diketahui bahwa nilai absorbansi di sini mengalami kenaikan dan penurunan, dan absorbansi paling rendah ternyata berada pada panjang gelombang 305 nanometer. Kemudian nilai SPF yang diperoleh di sini mencapai 8,58, dan berdasarkan literatur yang dihasilkan bahwa 8,58 untuk nilai SPF menghasilkan perlindungan yang ekstra seperti itu.
Boleh di next. Adapun kesimpulan dari penelitian ini, diantaranya nanopartikel dioksida untuk formulasi tabir surya berhasil terbentuk menggunakan metode blade milling, yaitu mencapai rentang 400 sampai 700 nanometer. Kemudian, nilai SPF yang dihasilkan dari formulasi tabir surya nanopartikel dioksida sebesar 8,58, sehingga nilai ini termasuk ke dalam tipe proteksi yang ekstra. Setelah itu, hasil uji stabilisasi terhadap sediaan tabir surya menunjukkan hasil yang stabil dan memenuhi persyaratan SRI yang telah dijelaskan oleh slide sebelumnya. Boleh di next. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Devi dan Suci atas presentasinya yang cukup menarik ya mengenai tadi ekstraksi kulit manggis, yang satu lagi dengan zinc oxide ya, cukup menarik. Baik, kita masuk saja ke sesi selanjutnya, yaitu sesi diskusi dengan mahasiswa. Jika ada yang ingin bertanya boleh angkat tangan atau raise hand. Silakan. Mungkin dari teman-teman angkatan 2021. Oh, ada. Ya, Alsifa Andita Putri, silakan. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan on mic dan tanyakan pertanyaan. Tes, apakah suara saya terdengar? Ya, masuk sore. Oke, terima kasih untuk kesempatannya. Di sini saya Alsi Pandita Putri, izin bertanya. Nah, tadi kan udah disebutkan nih, sebelumnya itu tanaman manggis memiliki aktivitas antioksidan yang tinggi. Dan pada hasil penelitian ini juga didapatkan itu nilai IC50-nya sekitar 248 gram per mililiter. Nah, yang ingin saya tanyakan itu, nilai ini tuh termasuk ke dalam antioksidan yang tinggi atau enggak? Dan juga apakah ada rentang untuk nilai IC50 untuk antioksidan yang baik? Sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Alsifa atas pertanyaannya. Oh, cukup kritis ya. Dan untuk Suci dan Devia, mungkin jika langsung ingin dijawab boleh, atau mungkin mau ditabung dulu dan mencari pertanyaan yang lain, bagaimana? Boleh langsung dijawab aja dulu. Boleh langsung dijawab. Oke, silakan. Untuk Alsifa, tolong turunkan tangannya ya, takut pegal. Silakan Iya, Suci. tadi kan hasil IC50 pada serum formula ekstra kulit manggis itu kan sekitar 248,11 mg per mililiter ya. Nah, ini tuh dapat dikatakan rendah karena menurut jurnal yang saya baca, yaitu Pong Pai Chit pada tahun 2007, sebuah senyawa itu dikatakan sebagai antiradikal bebas apabila nilai IC50-nya itu kurang dari 10 mg per mililiter, itu dalam indikasi sangat kuat. Lalu nilai IC50-nya di antara 10 sampai 50 mg per mililiter dikatakan kuat. Lalu nilai IC50 antara 50 sampai 100 mg per mililiter itu dikatakan sedang. Lalu nilai IC50 di antara 100 sampai 250 mg per mililiter itu dikatakan lemah, dan sangat lemah apabila nilai acidity-nya lebih besar dari 250 mg per mililiter. Karena tadi kan nilainya 248,11 ya, mg per mililiter. Nah, ini juga dapat dikatakan lemah. Nah, kenapa dikatakan lemah? Karena bisa jadi dari ekstrak kulit manggisnya ini telah penyimpanannya juga sudah lama, sehingga besar kemungkinan efektivitas antioksidan yang terkandungnya ini sudah menurun, dan juga dapat disebabkan oleh lamanya waktu inkubasi yang melebihi 30 menit. Apakah sudah terjawab, Alsifa? Baik, bagaimana Alsifa? Ya, sudah terjawab. Terima kasih, Suci. Oke, terima kasih, Alsifa. Baik, itu pertanyaan dari Alsifa. Mungkin ada lagi yang ingin bertanya, boleh silakan raise hand-nya. Saya izin bertanya, Abdul. Oh, oke. Nggak usah raise hand. Oke, silakan, nggak masalah. Ya, Abdul. Terima kasih atas kesempatannya. Saya izin bertanya, tadi Devia melakukan sintesis zinc oxide dengan metode blast milling. Nah, kita yang awam pengen tahu bagaimana prinsip dari metode blast milling itu untuk menghasilkan nanopartikel ZNO. Mungkin bisa dijelaskan bagaimana prinsipnya dan keunggulan dari metode blast milling itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Ali atas pertanyaannya. Ya, cukup baik, cukup bagus. Benar ya, karena kita secara
di UNJ sendiri masih menggunakan metodenya elektrodeposisi ya biasanya. Jadi ini merupakan pengetahuan baru, jadi mungkin bisa dijelaskan. Devia, bagaimana bisa Devia? Boleh dijawab langsung dulu. Oke, baik, silakan Devia. Ya, terima kasih sebelumnya untuk Ali yang sudah menanyakan ya tadi prinsip dari blade milling dan juga keuntungan dari metode blade milling ini. Sebelumnya suara saya terdengar dengan jelas? Terdengar? Oke, jadi untuk prinsip prinsip dari sintesis blade milling ini sendiri, dia merupakan salah satu sintesis yang menggunakan pendekatan top down. Artinya pendekatan top down ini dia akan memecah suatu material yang bersifat bulky menjadi material yang berukuran nano. Untuk proses sintesisnya itu sendiri, dia memerlukan energi mekanik untuk dapat menggiling bubuk sebagai sampelnya, di mana penggilingan ini nanti akan terjadi tumbukan yang terus berulang-ulang antara spindle yang ada di dalam millingnya itu sendiri dengan bubuk sampel yang digunakan. Nah, di mana tumbukan yang terjadi berulang tersebut akan memecah material yang berukuran makro ya menjadi ukuran nano. Terus mungkin tadi Ali juga sempat menyinggung mengenai keuntungan dari blade milling itu apa saja. Jadi keuntungan dari metode blade milling ini dia dapat mensintesis skala besar dalam waktu yang tidak lama seperti itu jika dibandingkan dengan sintesis lainnya gitu seperti elektrodeposisi ataupun sol gel seperti itu. Kemudian untuk metode blade milling ini juga bisa menghasilkan ukuran nanopartikel yang lebih halus. Mungkin seperti itu Ali, apakah sudah jelas? Bagaimana Ali? Baik, sudah sangat jelas. Terima kasih Devia untuk jawabannya. Baik, terima kasih atas pertanyaan dari Ali dan mungkin apakah ada lagi pertanyaan dari teman-teman mahasiswa atau mungkin dari pembimbing? Oke, baik, saya rasa tidak ada ya. Jika ada nanti tinggal resen saja. Kita beri aplaus dulu kepada presenter ya yang telah menyajikan eh, presentasinya tadi cukup baik. Kita kasih aplaus dulu. Itulah. Baik, selamat kepada Devi dan Suci telah selesai melakukan seminar PKLMDKM pada hari ini. Dan mungkin dari pembimbing lapangan kepada Mbak Syafa, mungkin ada tanggapan untuk apa yang telah disampaikan oleh Devi dan Suci. Saya silakan, Mbak Syafa. Baik, selamat siang sebelumnya semuanya. Salam kenal, saya Syafa, pembimbing lapang dari dua mahasiswa Devi dan Suci. Mungkin untuk responnya sebelumnya selamat dan sukses untuk Devi dan Suci karena telah menyelesaikan tugas lapang, tugas magangnya, dan menyelesaikan untuk presentasi laporannya. Gitu. Untuk selanjutnya mungkin tugas selanjutnya ada revisi mungkin ya, revisi laporan yang revisi-revisi yang sekiranya perlu saya sampaikan sudah saya sampaikan lewat laporannya dan mungkin nanti bisa dikerjakan saja revisinya gitu sebelum dikumpulkan ke pembimbing dan pihak kampus. Mungkin segitu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mbak Syafa. Terima kasih sekali lagi telah menerima rekan-rekan kami ya di Nanotech Natura Indonesia. Dan mungkin dari pembimbing PKL dari Universitas Negeri Jakarta kepada Profesor Setiabudi, jika ada tanggapan, saya silakan, Bapak. Halo, terima kasih Abdul. Mohon maaf nih, saya kondisinya nggak memungkinkan on cam ya. Yang pertama saya ucapkan selamat untuk Suci sama Devia yang telah menyelesaikan PKL-nya. Kemudian hari ini bisa mempresentasikan hasilnya. Untuk Bu Safa dan Prof Nurul yang mungkin tidak hadir, saya juga menyampaikan terima kasih sudah bersedia membimbing mahasiswa kami, Suci dan Devia, dalam menyelesaikan PKL-nya. Semoga ilmu yang dan pengalaman yang diperoleh bermanfaat buat Suci dan Devia. Saya rasa itu. Abdul, terima kasih sudah membantu kegiatan seminar. Sukses buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Profesor Setiabudi atas masukan dan juga tanggapannya. Ya, sekali lagi saya ucapkan selamat kepada Devia dan Suci. Dan mungkin ada sedikit pertanyaan dari saya ya terkait PKLMBKM ini. Kira-kira apa pelajaran penting dan manfaat yang paling kalian rasakan setelah mengikuti PKL MBKM di
Nanotek Natura Global Indonesia ini. Dan mungkin ada yang ingin disampaikan kepada pembimbing lapangan serta orang-orang yang terkait pada program PKL MBKM di Natura Nanotek Global Indonesia ini. Mungkin bisa disampaikan dari Suci dulu, mungkin silakan Suci. Ya, terima kasih pertanyaan itu. Jadi selama saya magang di Nanotek Natura Indonesia ini selama 4 bulan ya, di sana banyak apa ya, pelajaran tentang formulasi, di mana kan di UNJ ini tidak diajarkan ya tentang formulasi kosmetik, dan kebetulan juga formulasi kosmetik saya gunakan untuk skripsi saya nanti. Jadi ini sangat apa ya, pelajaran yang sangat berharga gitu, terutama untuk Mbak Syafa sebagai tim R&D-nya. Saya sangat berterima kasih karena telah mengajarkan saya dan Devia juga selama 4 bulan tentang formulasi kosmetik. Oke. Terima kasih. Udah itu aja dulu. Baik, terima kasih Suci. Wah, luar biasa ya atas apa yang telah didapatkan. Semoga ilmunya bermanfaat ya. Dan untuk Devia, bagaimana Devia? Mungkin ada yang ingin disampaikan, silakan. Ya, terima kasih Abdullah atas kesempatannya. Mungkin yang pertama mau mengucapkan terima kasih ya sebesar-besarnya kepada Mbak Syafa Wafika dan juga beberapa mentor lah yang di sana yang udah membantu saya dan Susi khususnya dan udah memberikan izin kami untuk magang di sana, dan berterima kasih juga kepada Pak Budi yang udah memberikan kami kesempatan untuk magang di Nanotech Natura. Mungkin kalau untuk ilmunya tadi udah disinggung sama Suci ya, jadi banyak belajar tentang sintesis dan juga formulasi di sana. Terus juga di Nanotech juga kita diizinin untuk memakai banyak instrumen kayak gitu. Jadi kita sendiri bisa ngaplikasinya. Itu sih yang jadi salah satu pengalaman besar buat saya dan juga Suci, seperti itu sih. Betul. Baik, terima kasih banyak Devia dan Suci ya. Sekali lagi saya ucapkan selamat ya telah menyelesaikan seminar PKL MBKM dan telah menyelesaikan praktik kerja lapangan. Nah, di sini saya ingin reminder kepada Mbak Syafa dan juga ada dari kepada Pak Profesor Setiabudi untuk ada link penilaian performa dari masing-masing mahasiswa yang sudah ada di grup chat. Karena itu boleh diisi untuk yang bawah itu nilai isi pembimbing dosen prodi kimia, dan yang atas itu untuk pembimbing di lapangan untuk menilai performa dari dua mahasiswa rekan-rekan kami di Universitas Negeri Jakarta. Terima kasih saya ucapkan sekali lagi kepada teman-teman dan juga Bapak Ibu yang telah hadir pada kesempatan kali ini. Semoga semua ilmu yang telah disampaikan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf, saya pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.